Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus-Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5 pada mata kuliah manajemen kebijakan pajak. Pada pertemuan kuliah kali ini, di sesi yang ke-13, kita akan membahas topik perpajakan untuk BOT. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita. Pengertian BOT. Model bisnis BGS atau BOT dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, karena pada prinsipnya BGS atau BOT merupakan sebuah konsep kerjasama antara investor dan pemilik lahan dalam membangun sebuah bangunan. Misalnya saja pembangunan gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, ruko, hotel, atau bangunan lainnya. BOT itu singkatannya dari Build on Transfer. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengadaan infrastruktur yang memadai dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Pendanaan untuk membiayai proyek infrastruktur di berbagai daerah belum tercukupi apabila hanya mengandalkan dari anggaran pembiayaan dan belanja negara dan daerah atau APBN dan APBD. Untuk itu pemerintah dapat mengikutsertakan pihak lain dalam pendanaan pembangunan, diantaranya melalui penerbitan obligasi, pinjaman luar negeri, dan juga kerjasama dengan pihak swasta dan atau BUMN, salah satunya menggunakan skema BGS atau BOT. Skema BGS atau BOT yang dilakukan oleh pemerintah umumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan orientasi kepentingan umum yang membutuhkan dana besar dan dengan kelayakan pengembalian dana investasi yang menarik bagi investor. Contoh infrastruktur yang menggunakan skema BGS atau BOT diantaranya adalah beberapa ruas pembangunan jalan tol, seperti ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga Surabaya, dan ruas jalan tol Semarang-Solo yang dioperasikan oleh PT Transmarga Jawa Tengah. Infrastruktur yang dapat menggunakan skema BGS atau BOT tidak hanya untuk pembangunan jalan tol saja, namun dapat berupa infrastruktur lainnya. Pembahasan berikutnya mengenai ketentuan perpajakannya. Ketentuan perlakuan pajak penghasilan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama bangun guna serah atau BGS, diantaranya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 248 KMK.04/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau build operate transfer. Jadi konsep ini adalah konsep BGS itu adalah swasta membangun biasanya di lahan pemerintah gitu ya. Lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah atau lahan yang disediakan oleh pemilik tanah atau pemilik lahan. Pihak investor akan
membangun atau mendirikan aset berupa bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam bisnis tersebut. Kemudian dalam perjanjian tersebut akan dibahas mengenai jangka waktu pengoperasian oleh investor, biasanya jangka panjang ya, 30 tahun atau 40 tahun gitu. Nanti setelah itu aset berupa bangunan dan fasilitas tersebut akan diserahkan kepada pemilik tanah. Jadi peraturannya ada di dalam KMK 248 tadi dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. BGS atau bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah atau BOT, Build Operate Transfer, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan 248 tadi. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 38 /PJ titik 04 1995 antara lain juga mengatur bahwa setidaknya terdapat 4 penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah baik pada masa pengoperasian bangunan maupun pada masa akhir perjanjian bangun guna serah. Penghasilan yang pertama yang mungkin didapat oleh pemegang hak atas tanah adalah pembayaran secara berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah. Atas penghasilan tersebut dikenakan pasal 17 Undang-Undang PPH dan pemegang hak atas tanah harus melaporkannya dalam SPT tahunannya. Jenis penghasilan kedua yang mungkin diterima oleh pemegang hak atas tanah dalam perjanjian BOT adalah penghasilan sewa. Bisa jadi dalam perjanjian BOT, investor membayar biaya sewa lahan kepada pemegang hak atas tanah. Atas penghasilan tersebut, pemegang hak atas tanah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 10%. Jenis penghasilan ketiga yang mungkin diterima oleh atau diperoleh oleh pemegang hak atas tanah adalah pembagian keuntungan atas pengoperasionalan bangunan. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif umum pajak penghasilan. Selanjutnya, apabila pemegang hak atas tanah menerima pengalihan bangunan dalam akhir masa perjanjian bangun guna serah, maka atas pengalihan bangunan tersebut terhutang PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Pembahasan berikutnya adalah penghasilan dan biaya bagi investor.
yang merupakan penghasilan sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah atau build operate transfer bagi investor adalah yang pertama, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olahraga, tempat hiburan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan. Sedangkan yang merupakan biaya bagi investor adalah semua biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut, dan nilai perolehan tersebut oleh investor diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahun selama masa perjanjian bangun guna serah. Amortisasi biaya mendirikan bangunan dimulai pada tahun bangunan tersebut digunakan atau diusahakan. Apabila pembangunan tersebut meliputi masa lebih dari 1 tahun sebelum dapat digunakan atau diusahakan, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dikapitalisasi. Apabila masa perjanjian bangun guna serah ternyata lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam perjanjian, maka sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi sekaligus oleh investor pada tahun berakhirnya masa bangun guna serah yang lebih pendek tersebut. Sedangkan apabila masa perjanjian bangun guna serah menjadi lebih panjang daripada masa yang telah ditentukan dalam perjanjian karena adanya penambahan bangunan, maka biaya penambahan tersebut ditambahkan dengan sisa biaya yang belum diamortisasi, dan oleh investor jumlah tersebut diamortisasi hingga berakhirnya masa bangunan guna serah yang lebih panjang tersebut. Itu adalah poin-poin pendapatan dan biaya yang mungkin akan diterima oleh investor. Maka pembahasan berikutnya adalah aspek perpajakannya bagi investor. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa kegiatan BOT melibatkan dua pihak utama, yaitu investor dan pemegang hak atas tanah. Maka dalam BOT investor berkewajiban untuk melakukan pembangunan, pengoperasian, dan transfer aset kepada pemegang hak atas tanah. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kewajiban perpajakan investor yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, saat melakukan pembangunan, investor wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi baik untuk perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 2022. Yang kedua, apabila pembangunan dilakukan tanpa menggunakan jasa kontraktor, maka investor harus melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN kegiatan membangun sendiri atau KMS dengan tarif efektif sebesar 2,2% dari dasar pengenaan pajak. Ketentuan ini dapat kita jumpai dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Yang ketiga, pada saat pengoperasian, investor wajib melaporkan penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, spot center, tempat hiburan maupun usaha lainnya. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE38-PJ.04-1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah. Yang keempat adalah selain itu, atas penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta, investor mempunyai kewajiban menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, dalam hal investor menerima imbalan dari pemegang hak atas tanah dan bangunan yang disebabkan karena masa perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang telah ditentukan, maka atas penghasilan tersebut terhutang pajak penghasilannya. Meskipun terdapat berbagai kewajiban investor atas pembangunan, pengoperasian, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam skema POT, namun keputusan Menteri Keuangan nomor 248/KMK.04 tahun 1995 mengatur bahwa investor berhak untuk mengamortisasikan biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan dalam rangka skema BOT tersebut. Lebih lanjut, KMK 248 juga mengatur bahwa biaya untuk mendirikan bangunan diamortisasi dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa perjanjian BOT. Sebagai contoh, PTA sebagai investor melakukan perjanjian bangun guna serah dengan PTB sebagai pemilik hak atas tanah untuk membangun sport hall. Biaya pembangunan sport hall tersebut adalah sebesar 12 miliar dengan jangka waktu perjanjian selama 12 tahun. Atas perjanjian BOT tersebut, PTA dapat melakukan amortisasi biaya pendirian sport hall sebesar 1 miliar per tahun. Ketentuan Menteri Keuangan nomor 248 tahun 95 juga mengatur bahwa investor dapat mengamortisasi biaya pembangunan segera setelah bangunan mulai digunakan atau dioperasikan, dan apabila masa pengoperasian bangunan lebih pendek
daripada perjanjian bangun guna serah yang telah disepakati sebelumnya, investor dapat mengamortisasi biaya pembangunan secara sekaligus pada tahun terakhir masa BOT. Sebagai contoh, pada tahun ke-9, pelaksanaan perjanjian BOT antara PTA dan PTB diketahui bahwa PTA hanya akan mengoperasionalkan spot hall tersebut selama 10 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun ke-10, PTA dapat melakukan amortisasi biaya bangunan spot hall untuk tahun ke-10, ke-11, dan ke-12 secara sekaligus. Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan perjanjian BOT lebih panjang daripada perjanjian semula, karena adanya penambahan bangunan, maka biaya pembangunan tersebut dapat ditambahkan dengan biaya yang belum diamortisasikan. Sebagai ilustrasi, pada tahun ke-10 perjanjian BOT PTA melakukan penambahan fasilitas pada spot hall berupa lapangan tenis seharga 5 miliar dan perjanjian BOT diperpanjang 7 tahun, sehingga biaya pembangunan spot hall yang belum diamortisasikan pada tahun ke-10 sebesar 2 miliar ditambahkan dengan biaya pembangunan lapangan tenis sebesar 5 miliar akan diamortisasi selama 7 tahun. Dan tentunya masing-masing tahun adalah 1 miliar. Itu adalah gambaran perilaku pajaknya, khususnya dalam perhitungan amortisasi atau penyusutan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai penghasilan bagi pemilik lahan atau pemegang hak atas tanah. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait perjanjian bangun guna serah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, yang meliputi: yang pertama adalah penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian BGS. Yang kedua adalah penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian BGS berakhir. Yang ketiga adalah penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian BGS berakhir, dan atau yang keempat, penghasilan lain terkait perjanjian BGS, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian BGS. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan tersebut sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pribadi atau badan dalam bentuk bangunan sebagaimana huruf B dan huruf C merupakan nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari investor dan ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan atau NJOP. Namun apabila pengalihan bangunan dalam rangka perjanjian bangun guna serah tersebut diserahkan kepada instansi pemerintah atau pemilik hak lahan tanahnya adalah pemerintah,
maka dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pengecualian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 59 /PMK.03/2022. BOT merupakan bentuk kerjasama bisnis yang cukup unik, sehingga wajar apabila pemerintah mengatur secara khusus beberapa aspek perpajakannya. Hal itu tentunya dilakukan bagi kemudahan dan kepraktisan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Ketentuan terkait yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang atau pengelolaan barang milik negara atau milik daerah. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nomor 8, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 38/PC.04 Tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah. Saya kira itu yang bisa kita bahas kali ini dalam pertemuan kuliah kita terkait dengan perlakuan pajak untuk sistem kerjasama BOT atau Build Operate Transfer, atau dalam bahasa Indonesia adalah bangun guna serah atau BGS. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Kemudian berkomentar di kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Kusdurian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.